jika pernikahan bukan hanya sekedar memiliki anak, tetapi meniti jalan menuju surga serta mempersiapkannya. Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Ada yang masih ingat dengan Hafiz dan Della, pasangan fenomenal di semua novel karya Dwi Suryani. Karena memang Della dan Hafiz itu seolah nyata, tapi ya Nichan sama Derana juga kayak nyata kan. Oke, kalau bagi kalian yang masih ingat tentang Hafiz dan Della dan udah baca bukunya sampai berkali-kali, terima kasih sekali. Dan untuk mengobati rindu kalian semua, aku bakal bawain satu buah cerpen tentang Hafiz dan Della lagi. Sebelum aku bacain cerpen ini, aku mau ucapin terima kasih kalian semua masih stay dengan setia di channel ini dan masih mendengarkan ocehan Mocin dari hari ke hari. Cerpen yang akan aku bacain tentang Hafiz dan Della kali ini adalah Menikah Sekali Lagi. Menikah itu bukan hanya karena ingin memiliki keturunan, tetapi selain ibadah terpanjang, juga menyatukan dua insan yang sangat berbeda menjadi sebuah kesempurnaan. Wah, mobil sama rumah. Wah, sama dinar juga. Wah, gila tuh orang. Terdengar decakan kagum dari salah satu sahabatku yang bernama Neneng. Masih ingat Neneng? Itu loh, gadis yang pesek dan sukanya drakor. Masih inget kan? Nah, dia tuh yang suka ngatain gurunya itu tuh orang. Dia mengatai gurunya sendiri dengan sebutan tuh orang. Emang kan temen aku tuh emang seaneh itu. Dan aku ya sama anehnya. Maka dari itu kita berteman. Jadi yang temenan sama aku, kalian juga pasti aneh. Lalu sesaat setelahnya, lelaki yang beberapa detik kemudian menjadi suamiku menyerukan sebuah kalimat yang terdengar hingga ke kamar tempatku berada saat itu. Kupikir dia tidak gemetar menghadapi bapakku saat itu. Iya, harusnya dia memang tidak gemetar lagi kan, apalagi deg-degan. Karena itu kan kali kedua dia menikah setelah dipaksa menikahi Halimah. Ketika kata sah menggema, aku mulai berjalan keluar dengan diiringi ibu dan keempat sahabatku. Tak menyangka, tamu undangan yang dulu pernah seolah-olah ingin menikamku saat aku berada di pernikahan Hafiz dan Halimah, sekarang memandangku lagi dengan tatapan berbeda. Sepertinya kagum. Aku sendiri lebih kagum dengan Pak Hafiz, suamiku. Iya, dia suamiku. Celetukan candaan malah diwujudkan dan menambahnya dengan 10 dinar emas sebagai mahar. Seketika kekagumanku bertambah berkali-kali lipat. Pak Hafiz, kau membuat terpesona untuk sekian kalinya. Masih ingat kan? Dulu waktu aku dan dia masih berstatus antara guru dan murid, aku pernah bilang sama dia, kalau waktu dulu itu di pernikahannya Mas Haris, aku pernah bilang gini, seneng ya Mbak Arini, maharnya surat Ar-Rahman, kataku dulu begitu. Lalu dijawab dengan celetukan,
yang Mas Hafiz atau Pak Hafiz, aku udah terbiasa bilang Pak Hafiz, jadi kalau mau manggil Mas itu agak gimana gitu ya. Yang langsung ditanggapi oleh Pak Hafiz seperti ini. Kalau Mas Haris itu maharnya surat Ar-Rahman. Kalau kamu, aku kasih mahar syahadat, mau nggak? Begitu kataku. Aku yang barbar dan suka bercanda pun akhirnya mengeluarkan candaan lagi kan, tentu saja. Aku bilang seperti ini waktu dulu. Boleh saja 2 kalimat syahadat dilengkapi dengan seperangkat rumah dan mobil mewah. Ya, sekarang ucapanku itu dikabulkan. 2 kalimat syahadat, mobil mewah, rumah mewah, dan 10 dinar emas. Kalau mau tahu berapa 1 dinarnya, silakan buka Google ya. Tanya sama dia. 1 dinar emas sama dengan berapa? Saat sampai di tempat ijab kabul, orang yang aku salami pertama kali bukan suamiku, melainkan bapak. Air mataku meleleh. Tak mampu berkata dan hanya bisa menangis bahagia. Akhirnya aku, Fradela Ayunindia, dan Muhammad Hafiz bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Aku mendekat ke Pak Hafiz dan meraih tangannya untuk mencium dengan taksim. Punggung tangan beserta telapak tangan. Kecupan pertama pun dia daratkan di keningku, lalu menarikku dalam di pelukannya. Lagi, air mataku ini terus menganak sungai, sulit dibendung dan sulit dikendalikan. Untung saja make up yang aku pakai itu waterproof saat itu. Saat Nun Sukun bertemu dengan Ba dibaca iklab, maka Hafiz dan Dela sekarang sudah sah dalam ijab. Dia mengulang kalimat rayuan yang pertama kali aku pernah lontarkan padanya. Manis sekali. Paku rumah gitu. Aku memukul dadanya perlahan. Siapa sih yang gak baper? Sebuah rayuan yang pernah aku ucapkan sama dia, terus kini dikembalikan. Sebaper itu aku saat itu. Del, lain kali kalau pakai blush on jangan kebanyakan ya. Wajahmu mirip kepiting rebus tahu. Hehe. Sial. Itu pasti bukan karena blush on, tapi karena aku yang terlalu malu. Dengan gaya sok manja, aku pun melepas pelukan, kemudian menandatangani berkas dan dilanjutkan menyalami tamu dan kerabat, teman beserta tamu undang. Kini, aku percaya, sepercaya aku pada rukun iman ke-6 bahwa setiap cinta akan ada momennya sendiri. Nanti Pak Rizky menjabat tanganku dan sedikit menggoyangkannya. Masih tahu Pak Rizky kan? Masih ingat kan? Dia yang rebutan aku sama Pak Hafiz dulu. Mungkin ini adalah hari patah hatinya. Ya mungkin kalau dia belum move on ya dari aku, semoga sudah. Kali ini momenmu dengan Zila, Pak. Aku nungguin undanganmu loh ya. Iya kan Pak Hafiz? Aku membalasnya sambil menyenggol lengan yang lelak yang ada di sampingku.
Yaps, sama Zila aja sono. Biar lo nggak ngerecokin gue lagi sama istri gue. Haha. Pak Hafiz dan Pak Rizky adalah dua manusia yang selalu ribut jika ada di dekatku secara bersamaan. Lucu atau norak ya? Ah, sepertinya emang beda dikit, beda tipis setipis tisu. Sepanjang hari itu, Pak Hafiz tak membiarkanku menghilang dari pandangannya. Saat yang ditunggu-tunggu katanya. Dan hingga saat ini aku masih merasa lucu sebenarnya. Seorang guru lelaki yang kaku tapi lucu bersanding dengan seorang muridnya yang absurd, bucin, dan petakilan. Saat hari pernikahanku dengan Adele, Saat hari pernikahanku dengan Pak Hafiz, Adele juga ikut menemani kami. Dia adalah anak Pak Hafiz dari Halimah, almarhumah mantan istri dari suamiku tersebut. Yang anak itu malah mirip sekali sama aku. Senyum gadis kecil itu seharian terus saja berkembang. Juga terus menemani kami hingga malam dan tertidur lelap di pangkuanku. Sekarang pernikahanku dengan Pak Hafiz sudah memasuki tahun kelima. Namun kami masih saja berdua dan belum ada tanda-tanda aku mengidam ataupun telat datang bulan. Aku lelah sebenarnya. Bukan karena menunggu hadirnya calon bayi dari keturunan Pak Hafiz. Tetapi aku lelah dengan ucapan tetangga dan keluarga besar suamiku. Juga keluarga besarku tentunya. Di mana sih Dela yang dulu kebal dengan semua omelan dan cacian? Kini Dela begitu melo dan mudah sekali menangis saat ditanya kapan punya omongan. Andaikan mereka dalam dunia maya, pasti akan aku Andaikan mereka dalam dunia maya, sudah pasti akan aku blokir semuanya. Sayangnya, mereka dalam dunia nyata. Andaikan juga aku tahu kapan aku bisa punya omongan, pasti aku akan menjawab dengan mudah. Kadang aku berpikir ingin menjawab seperti ini. Pulanglah kepada hadapan Sang Pencipta lalu tanyakan kapan seorang Fradela Ayunindia akan mempunyai omongan. Setelah itu, kembali lagi dan ucapkan padaku. Tapi, aku merasa itu tidak pantas. Itu sama halnya, jika menyumpahi orang itu harus meninggal. Itu tidak baik, bukan? Memang, Pak Hafiz selalu bilang, jika pernikahan bukan hanya sekedar memiliki anak, tetapi meniti jalan menuju surga serta mempersiapkannya. Tapi, apakah mereka yang selalu mengomeliku tahu tentang hal itu? Tidak, bukan? Mungkin hal ini juga tidak hanya dirasakan olehku. Bahkan, mungkin sangat banyak perempuan di luar sana yang juga merasakan hal yang sama denganku. Menunggu garis dua yang mungkin sangat sulit didapatkan. Stop, jangan mengusulkan semua hal mengenai program hamil, karena
Tentu saja aku dan jutaan perempuan lain telah melakukan hal yang maksimal untuk mendapatkan calon anak kami. Itu membuat kami merasa tambah bersedih. Kami merasa tidak berguna menjadi perempuan. Kami memiliki rahim. Kami memiliki rahim, tetapi seolah tidak berfungsi. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin itu adalah ujian bagi kami. Dan kami harus dengan tabah menjalaninya. Tentu saja aku mewakili semua perempuan yang ada di dunia ini yang sering kali ditanyai kapan punya momongan. Aku mewakili yang ingin mereka sampaikan. Bagaimana jika saya bertanya kapan Anda mati? Apakah Anda tersinggung? Jika iya, begitulah sama halnya saya tersinggung saat Anda bicara kapan punya momongan. Meskipun aku memang sudah memiliki seorang Adela, meskipun aku memang sudah memiliki gadis cantik berusia 7,5 tahun yang bernama Hafizah Adelia, yang memang sangat mirip denganku. Tapi sebagai perempuan, aku juga terus berharap bisa memiliki anak kandung. Apakah itu salah? Tidak, bukan? Kalimat yang sering kali Pak Hafiz bicarakan padaku dan hampir membuatku meneteskan air mata ketika mendengar kalimat itu, atau ketika aku mengingatnya, yaitu jika sampai akhir hayat nanti kita tidak punya keturunan, cinta kepadamu tidak akan pernah berkurang. Sementara aku hanya bisa menangis dalam sujud di tengah malam. Ini tidak mudah, apalagi dikelilingi orang-orang toksik yang terus saja nyinyir. Padahal aku sudah menjauh dari mereka dan pindah ke Manyaran. Salah. Padahal aku sudah menjauh dari mereka dan pindah ke tempat baru, tapi nyatanya memang yang toksik akan terus menjadi toksik, yang hanya bisa menjatuhkan dan meremehkan tanpa tahu betapa besarnya sebuah perjuangan. Mungkin jika itu terjadi oleh orang-orang yang cukup jauh dariku, aku tidak akan sebegitu besar memikirkannya. Tapi bayangkan saja, yang bilang adalah nenekku sendiri. Yang bilang seperti itu juga adalah paman dari suamiku sendiri. Dan itu terus saja ditanyakan berulang kali. Sudah isi apa belum? Sudah hamil atau belum? Rasanya aku ingin menjauh dari mereka dan tidak ingin melihat mereka lagi. Namun, bagaimana mungkin? Mungkin sekitar seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali aku akan tetap bertemu mereka meskipun jarak rumahku dan rumah mereka jauh. Cukup. Waktumu itu terlalu berharga hanya untuk dibuang percuma. Kamu telah berjuang selama ini. Harusnya kamu tidak memikirkan ocehan orang. Tapi mana bisa, seorang adalah Ayunandia yang memang sejak dulu terkenal dengan overthinkingnya yang sangat tinggi, tidak akan bisa
menghentikan pikiran buruknya begitu saja. Tepukan di pundak mulai mengembalikan kesadaranku dari lamunan yang begitu panjang. Bu, Bu Nyai, sadar. Ya, tanya aku sambil menoleh. Ternyata dia Dini, salah satu santri dalam yang ada di sini. Ada Kak Zila, Bu. Dia datang bareng rombongan, katanya lagi. Hah? Zila? Dia ngapain kesini? Nggak tahu, Bu. Jenengan diminta ke ruangannya Gus Hafiz, katanya lagi. Ya, sebentar ya. Dini mengangguk, kemudian mundur beberapa langkah dan keluar dari ruangan ini. Ruang perpustakaan. Ya, ini adalah ruang favorit sekaligus ruang kerjaku. Di sini tenang, sejuk, apalagi ditemani buku-buku dan para santri yang tengah belajar. Ada juga yang telah melukis untuk komiknya. Atau mungkin aku lebih cocok memanggil dia sebagai kreator komik. Lihat mereka, kadang membuatku lupa akan keinginan memiliki anak. Ya, mereka adalah anak-anakku, anak didikku yang sangat nurut kepadaku. Kusimpan dokumen di komputer yang belum bertambah satu kata pun karena aku tenggelam dalam lamunan tentang kapan aku akan memiliki anak. Setelahnya, aku menuju ke ruangan suamiku untuk menemui Zila dan rombongannya. Kira-kira kenapa temanku yang satu itu kesini dan membawa rombongan? Setelah bertemu Zila yang ternyata dia ingin melaksanakan pernikahannya dengan Pak Rizky di sini, aku pun pergi ke pengajian sendiri, hanya ditemani Adel, anak tiriku itu yang memang sangat mirip denganku. Aku pergi ke pengajian sore ini pukul 4.30 atau setelah asar. Ya, tidak jauh dari pondok pesantren ini, tapi karena aku diundang ke sana, jadi aku berangkat. Ya, di sana aku memang diundang untuk membaca Al-Quran sebelum acara tersebut dimulai. Dan setelah aku selesai membaca Al-Quran, kemudian pengajian tersebut dimulai. Membahas tentang suami dan istri, keturunan dan lain sebagainya. Aku hanya bisa menyimak sambil merasa teriris-iris hati yang ada di dalam dadaku ini. Setelah pengajian ini berakhir, aku memperhatikan ustadz yang mengisi pengajian hari ini. Dia ternyata memiliki 2 istri dan keduanya hadir dalam kajian tersebut. Melihatnya, sebuah ide yang di luar nalar pun seketika terbersit di pikiranku. Apakah aku juga harus mencari madu agar suamiku itu bisa memiliki keturunan lagi? Baiklah, mungkin itu akan kupikirkan nanti. Tepat
Tepat saat azan maghrib, aku sampai kembali di pondok pesantren milik suamiku. Aku masih terdiam, belum berani mengucapkan sepatah kata pun kepada suamiku. Karena aku masih sedikit memikirkan tentang hal yang tadi aku lihat di pengajian. Mungkin malam ini aku akan meminta kepada Allah. Aku mencoba sholat istikharah. Apakah memiliki madu adalah sebuah keputusan yang tepat? Apalagi di dalam Islam, seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri itu tidak dilarang. Hari terus berganti. Sehari, 2 hari, 3 hari. Belum ada tanda-tanda dari sholat istikharahku tersebut. Dan meskipun belum ada petunjuk dari Allah, aku memilih berkata hal yang ingin aku katakan itu kepada suamiku. Sekarang, aku dan dia sudah berada di kamar, tepatnya di ranjang. Dia memegang jemariku dengan erat. Aku juga menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku pun berkata, "Gus, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ya ngomong aja," katanya. "Gimana kalau aku nggak bisa hamil? Atau bahkan jika aku mandul, apakah cukup Dela, cukup?" Intonasinya langsung dinaikkan karena mungkin dia tidak risih dan tidak senang aku terus berbicara seperti itu. "Sayang, tolonglah, aku ingin bicara sebentar," bisikku saat itu. Kami pun bertatapan. "Bicara apa? Cepat. Tapi tolong, jangan bicarakan tentang anak lagi. Kita sudah punya Adel bukan? Dan dia sangat mirip denganmu. Dan dia juga adalah anakku." Aku pun terdiam mendengar perkataan yang suamiku ucapkan tersebut. "Bagaimana kalau jenengan menikah lagi, Mat?" Aku berbicara dengan menunduk, tetapi lelaki yang ada di hadapanku itu langsung mendongakkan wajahku dengan menaikkan daguku dengan tangan. "Coba ulangi. Kuharap kau tidak memintaku untuk menikah lagi." "Maaf sayang, aku memang memintamu seperti itu. Daripada aku tidak memiliki keturunan, lebih baik kamu menikah dengan orang yang memiliki keturunan, bukan? Aku memang sangat mencintaimu, tapi aku tidak mau membuat kamu terus mendengar cacian-cacian itu. Dan aku juga tidak mau memiliki anak lagi selain darimu. Jikapun nanti kamu tidak memiliki anak sekalipun, aku tidak akan menikah lagi. Titik." Setelah berbicara demikian, lelaki itu langsung turun dari ranjang dan beralih ke meja kerjanya. Tentu saja aku sangat terpukul mengenai hal itu. Antara rasa bersalah dan lain sebagainya berkumpul menjadi satu di dalam relung hati ini. Dan akhirnya kami tidur dalam posisi sedang tidak baik-baik saja. Aku belum selesai mengutarakan maksudku dan dia langsung tidak terima. "Baiklah,
Mungkin itu yang ingin dia lakukan. Dia tidak ingin menikah lagi. Baiklah. Keesokan paginya, ibuku menelpon dan memintaku agar ke sana. Dan sesuatu yang membuatku sangat terkejut terjadi di rumah ibuku. Kalian ingin tahu itu apa? Anak dari bibiku hamil sebelum menikah. Bahkan masih pacaran. Dan yang aku tidak habis pikir sama sekali itu adalah karma dari kejadian yang pernah menimpaku dulu. Ya, ternyata ketika kakek dan nenekku itu menikah, nenekku itu sudah mengandung ibuku dan berusia 4 bulan. Hari ini begitu teriris. Itu artinya nasabku ini bukan dari nasab bapakku. Ya, karena apa? Jika nenekku telah mengandung ibuku selama 4 bulan saat dia menikah, otomatis pernikahan kakek dan nenekku itu sah. Tetapi bagaimana pernikahan ibuku dengan ayahku? Apakah sah? Karena ibuku menikah dengan bapakku itu bintinya kakekku. Sedangkan di dalam nasab, binti dari ibuku adalah nenekku. Lalu bagaimana keadaanku saat ini? Jadi aku pun menikahnya tidak sah. Karena pernikahan orang tuaku juga tidak sah. Lalu selama ini apa yang aku lakukan dengan suamiku? Apakah itu dihitung dengan zina? Atau jangan-jangan itu yang membuatku belum memiliki keturunan? Allah tidak mengizinkanku memiliki keturunan jika pernikahanku ini belum resmi di hadapan Tuhan. Ya Allah, aku hampir saja menangis saat ini. Saat dimana di depan kedua orang tuaku ada paman dan bibiku serta nenekku yang sedang menyidang adik sepupuku. Aku hanya bisa terdiam dan berpikir sangat banyak, sangat ruwet yang ada di dalam otakku saat ini. Selain tentang sepupuku ini, tentu saja tentang pernikahanku dengan Pak. Sahkah? Tentu saja tidak. Dan sebelum rapat dan pengadilan ini selesai, aku langsung bergegas pulang dan memberitahukan semuanya kepada Gus Hafiz atau suamiku sendiri. Dan dia langsung memaklumi. Kemudian dia mengambil sikap yang sangat bijak, yaitu aku dan dia menikah sekali lagi. Ya, tentu saja kali ini dengan nasab kepada ibuku. Dan bersamaan dengan itu ibuku juga melaksanakan ijab kabul kembali dengan nasab ibuku yang diturunkan dari nenekku. Tidak apa terlambat. Yang penting
pernikahanku dan Pak Hafiz sekarang sah di mata Allah. Dan sebuah keajaiban pun menimpa kami lagi kali ini. 2 bulan setelah pernikahan, sekali lagi itu pernikahan kami yang kedua dengan orang yang sama, aku langsung diberikan keturunan dan aku ngidam. Betapa senangnya. Dunia akan indah jika kita memenuhi ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian sekelumit kisah tentang kehidupan setelah pernikahan Hafiz dan Della. Ternyata menikah sekali lagi itu bukan menikah dengan orang lain, tetapi menikah dengan istrinya sendiri yang tadinya belum sah sebagai suami istri karena nasabnya salah. Dan bagi kalian juga, karena nasabnya salah, kini sudah sah di mata negara dan Tuhan. Ya, biarkan saja di mata negara. Seorang Della nasabnya ke ayahnya, tetapi di mata Tuhan tetap saja nasab seorang Fradela Ayunindya adalah ibunya. Jadi sebelum kalian menikah, pastikan dulu nasab kalian kepada siapa. Karena tidak sekarang, juga tidak zaman dulu, tetap saja ada peristiwa yang tidak mengenakan seperti yang tadi sudah saya bilang. Sekian, semoga kalian bisa mengambil sedikit manfaat dari apa yang aku sampaikan dalam video kali ini tentang Hafiz dan Della. Apabila ada kelebihan silakan disimpan, apabila ada kekurangan tolong jangan dianggap hutang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semangat terus menjalani kehidupan dan jangan mudah menyerah. Dadah.